Oh, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat jumpa lagi. Ini Suaranya hilang. suaranya hilang ya, Lur. Suaranya hilang. Tidak ada suara. Suaranya hilang. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak ada. Baik, Cek. terlempar tadi. Cek. Baik, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat di yaumul kiamah nanti. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah berlatih selama 2 hari dan juga saya share semua file, baik itu file untuk latihan PAI, GKMI, GKRA, plus materi saya studi kasus. Nah, untuk hari ini karena besok juga ada yang terjadwal tryout di hari Senin ya. Senin siang sampai sore, Bapak Ibu bisa memperlihatkan, kita review dari kita nanti ambil sampel PAI 1, GKMI 1 kalau ada, KRA 1 begitu. Terus nanti kita review juga studi kasus. Jadi yang banyak bermasalah itu selain UP, karena ini ada format baru tambahan soal SJK itu, jadi ini ada penyesuaian juga terkait dengan studi kasus. Studi kasus kalau besok di tryout, tim IT kami membuat settingannya Bapak Ibu bisa milih. Jadi besok itu bisa milih temanya apa, entah media pembelajaran, LKPD, penilaian, maupun strategi pembelajaran. Jadi besok kita setting, kenapa tidak pakai di LMS, karena di LMS itu sistemnya hanya pilihan ganda, sehingga kita membuat sistem sendiri yang bisa pilihan ganda sekaligus studi kasus supaya mahasiswa atau peserta PPG ini terbiasa untuk apa mengerjakan pilihan ganda sekaligus nanti membiasakan untuk mengerjakan studi kasus. Nanti formatnya ngetik langsung Bapak Ibu. Apakah bisa diedit? Bisa. Jadi ketika nanti ngetik ada tipe bisa diedit. Nah, ini dalam bentuk apa? Paragraf. Kemarin sudah saya kasih tahu terkait dengan tema-temanya, nanti bisa dilihat lagi di PPT saya yang terakhir. Saya share. Mungkin nanti akan saya share lagi. Sebelum itu, saya ingin perwakilan dari Bapak Ibu yang sudah mengerjakan soal yang kemarin saya share filenya, indikator plus soal, kemarin saya share 35 soal PJK. Silakan Bapak Ibu yang mau kita review. Kalau sudah kita sampelnya kita review bareng-bareng buat belajar bersama, nanti bisa bergantian GKMI dan GKRA. Monggo Bapak Ibu untuk yang BAI siapa yang mau direview bisa ditampilkan. Pak Aristianto sudah mengerjakan belum Pak Aristianto? Sudah, tapi belum selesai Pak dosen. Baru 18 Sampai nomor berapa? 18. Oke, kita review 5 soal dulu ya. Ini caranya gimana ya? Sampai share dulu. Bisa? Di chat apa di mana Pak?
nggak share di sini, saya jadikan co-host nggih. Nggih. Ini klik share yang hijau tanda panah ke atas itu, silakan buka Iya. dulu file Malam tasnya. Senin bermarib Ini nanti 5 soal cukup nanti, langsung Pak Ristianto. Kemarin Bapak Ibu sudah saya jelaskan terkait dengan taksonomi Bloom untuk soal-soal PCK. Taksonomi Bloom itu minimal adalah C3. Tidak ada taksonomi Bloom-nya itu C1 maupun C2. Kemarin saya jelaskan C1 itu apa? Menyebutkan. C2 itu apa? Mendefinisikan atau memahami. C3 apa? Mempraktikkan, mengimplementasikan, melaksanakan. C4 apa? Menganalisis. C5 apa? Mengevaluasi. C6 mengkreasi. Itu saya kira Bapak Ibu yang sudah pengalaman mengajar sudah di luar kepala. Stop share dulu Bapak, filenya baru dibuka. Oh iya, yang bertanya, ini banyak sekali ya yang masuk ke saya yang bertanya terkait dengan seragam besok tryout. Yang penting pakai baju. Ada yang bertanya lagi, Pak, di LMS nggak ada jadwalnya, kita pakai sistem sendiri. Dengan klik link yang nanti di file yang sudah saya share itu, pengumuman untuk tryout maupun yang sudah di-share oleh admin kami, Mas Sulistiono di Telegram. Jadi di situ jangan bingung kok di LMS. Besok jangan bingung waktu tryout, terutama yang jadwal hari pertama Senin itu. Tadi sudah banyak yang bingung, Pak, di LMS nggak ada jadwalnya. Oke. Yang soal Kok udah jadi Pak? Ketika tryout boleh lesehan apa harus duduk di kursi, Pak? lesehan nggak apa-apa, Pak. UP juga boleh lesehan gitu. Boleh, yang penting nanti kamera HP-nya harus siap. Jadi begini Bapak Ibu, untuk UP ya, persiapan UP ya. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan laptop yang proper. Laptop yang proper itu apa? Speknya yang minimal RAM-nya 4. Yang kedua, diinstal Windows Bapak Ibu. Kalau Chromebook nggak bisa, nanti diinstal aplikasi ujiannya nggak bisa. Itu ya yang sehat, kameranya, terutama kamera laptopnya jalan. Terus yang paling penting lagi, kamera HP nanti diisi paketan untuk merekam Bapak Ibu ujian selama 150 menit ya, 2,5 jam. Jadi itu harus siap, karena itu untuk pengawasan Bapak Ibu. Berarti modelnya kayak pretest Pak ya? Gitu kan? Kayak pretest Pak ya? Retest gimana maksudnya? Apa penempatan HP-nya kayak gitu Pak? Buat ujian UP-nya? Ya, sama seperti itu. Tapi nanti mau izin bertanya nanti Mas Novel bisa dibilang ya. Itu 2 kamera. Ribon. Ya, kalau tryout besok ya nggak pakai kamera. Ini persiapan untuk UGIN. Oh, gitu. Tryout itu kami maksudkan supaya Anda terbiasa. 1, menjawab soal dengan manajemen waktu yang baik. Yang kedua, kami sediakan juga studi kasusnya. Tapi besok di tryout itu masih kita kasih kemerdekaan untuk memilih tema. Kalau di UP nanti Bapak Ibu diacak temanya yang keluar apa. Makanya Bapak Ibu harus belajar semua tema. Kalau nanti keluarnya KPG belajarnya media pembelajaran ya nggak sinkron gitu. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Maaf satu lagi. Ini. Berarti kapasitas HP-nya juga harus memenuhi ya Pak? Kan 150. Kelihatan 150 menit. Pak Is. Kan tadi kalau UP menggunakan HP juga merekam selama kurang lebih 150 menit. Berarti nopo kapasitas HP-nya harus juga dilebarkan ya Pak? Kapasitas RAM
RAM HP-nya? Maksudnya kapasitas isinya? Kan itu lewat Kalau- Zoom. Oh lewat Zoom, oh alah. Ya. Jadi kita dipantau lewat Zoom, Bapak. Siap, Seperti Ji. Ji, siap. seperti itu. Berarti saya yang belum tahu. Matur nuwun. Oke, paham ya? Yuk Pak Ristianto sudah siap ini. Pertanyaan nomor 1 jawabannya apa Pak Ristianto? Ya, pertanyaan nomor 1, cara ngeliatnya gimana? Sudah tampil ya Pak ya? Sudah. Nggih. Itu ada. Pertama saya jawabannya Jawabannya apa? kan kalau membandingkan itu di C5 mengevaluasi. Tapi saya ragu-ragu karena yang pertanyaan yang kemudian indikatornya meningkatkan keimanan. Ya. Maka ya lebih tepatnya di C. Nah, maka saya ragu-ragunya di C. Oke, jawabannya C benar ya. Oh, Jadi begitu ya. Kan komitmen melaksanakan nilai takwa dan akhlak mulia dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Jadi ini tidak hanya hafal, paham, mempraktekkan, tapi juga menganalisis dengan perilaku sehari-hari, tapi di atasnya itu evaluasi. Oke, selanjutnya kita acak satu soalnya nomor 3, Pak. Oke. Nomor 3 apa? Soal nomor 3. Jawabannya D. Pertanyaannya ranah keterampilan. Peserta didik mampu menginternalisasi nilai hadis sahih, menumbuhkan semangat gotong royong. Menghafal tidak mungkin, menjelaskan juga tidak mungkin, mengidentifikasi belum, menciptakan karena ini di kisi-kisi ketika saya lihat di kisi-kisi itu memang ranahnya sudah di C5, C6. C6 ya, menciptakan ya, itu kata kuncinya Menciptakan, itu. C6 itu mengkreasi, menciptakan hal yang baru. Oke. Nomor 5, soal ketiga, kita acak nomor 5. Oke. Nomor 5 apa, Pak? Jawabannya Rumus E, Pak. indikatornya? Sama, Nomor 5 menciptakan rumus G. Menciptakan gagasan untuk kuncinya nggih. Ya, betul. Ada itu suaranya ada di dekat kita, ada Oke. Jadi clue-nya C6 itu salah satunya adalah menciptakan atau mengkreasi. Oke. Terus, 2 lagi soal nomor 7. Ya. Nomor 7 jawabannya C, Pak. Menganalisis. Ya, karena indikatornya apa? C4 ya. G, C4 Untuk betul. pertanyaan itu dapat menganalisis materi ajar. Jawabannya C. Soal Oke. terakhir untuk Pak Ristianto, nomor 18. Pas lagi, Pak. G. 18 apa? Jawabannya B, Pak. Indikatornya apa? Indikatornya ini nomor 18 rada kemarin mengalami bingungan saya di sini. Iya, kita lihat dulu, coba dinaikkan nomor 18. Ya, Evaluasi. Nomor 18, naik lagi. Oke. Naik dikit. 3 ini, Pak. 3, Nah, 4, 5, 6 ya, berapa C6. itu? C6 Menciptakan kan? ya. Ya, C6 dan sukarnya, tingkat sukarnya paling tinggi. Oh, G. 18 tadinya. Ya, terakhir katanya sampai 18 gitu. G. Oke. Jawabannya Jawabannya D, Pak. D, Pak. C. Oke. Jawaban yang lain apa? Pak, C. Pak, C. 18. B. jawabannya Pak.
Pembelajaran berbasis proyek. D menggunakan kehidupannya. Pak. Basis masalah. Yang B jawabannya C, Pak. menggunakan metode diskusi kelompok di mana mahasiswa diberikan kasus-kasus terkait pelanggaran hak rakyat di dunia nyata. Berdasarkan Ini ajaran agama. dan diminta untuk menganalisis dengan perspektif Islam. Ini perspektif Islamnya ini yang menciptakan itu. Itu ya. Oh, Oke. itu sudah menciptakan ya Pak. Padahal tapi ada kata menganalisis ini yang bikin Jawabannya yang benar apa berarti? Perspektif Islamnya. Jawabannya berarti E ya? Perspektif Islamnya. oh, gini. Ya. Jawabannya B ya. Kan gimana? Benar yang benar yang apa jawabannya Pak? Saya pendekatan belajar bermasalah. Oke. Ini pertanyaan dulu. Bagaimana merancang suatu pembelajaran yang mahasiswa mengevaluasi dan menganalisis implementasi hak-hak rakyat dalam perspektif Islam di era kontemporer dan memperhatikan berbagai tantangan sosial. Nah, ini masalahnya kenapa yang B satu dia ada kata kunci menganalisis dengan perspektif Islamnya ini loh. Itu ya. Ya. Ini jawabannya B ya Pak? Ya. Oh, kalau saya mencoba di AI kok jawabannya E gitu. Waduh. Kacau. Iya, ini yang IE tadi dibahas. Kalau nanti ketahuan RPP atau modulnya pakai IE nanti keblok dianggap curang ya. Oke, Maksudnya kan IE itu itu tidak Pak. selalu benar ya. Oh iya, kan kemarin saya sudah mencoba mengerjakan semua. Terus untuk menyocokkannya, saya buka AI dan ternyata yang 18 itu yang AI jawabannya yang E, Wonten. Oh ya, ya. Yang benar yang metode diskusi kelompok di mana mahasiswa diberikan kasus-kasus terkait untuk menganalisis. Tadi yang jawaban E atau D tadi? Yang lain? C, Pak. Wah, malah ini nambah lagi nih jawabannya ini. Saya jawabannya C tadi Pak. Kalau C, Pak. Gimana, Pak? Yang C, benar Pak. B ya. Kalau Oke. C itu iya dia hanya merancang implementasinya. Analisis kritisnya itu enggak ada. Oke, yang Mungkin mana lagi? lebih kepada desain ya Pak Badrus. Kreasi. Iya. Kuncinya di sini loh Bapak Ibu. Selain tadi indikator, kuncinya di ini, di pertanyaannya itu. Pemikiran kritisnya itu loh. Itu ya. Selanjutnya nomor berapa lagi? Ini sudah 5 ya? Oke, nomor 15. 16, 17, Oke. Lama-lama semuanya di review ini. 26 Pak. 26 itu belum sampai. Ya apa-apa. Tujuannya biar cepat sampai 35. Pundi niki 26. Ya. Oke. Pas dulu Pak yang nomor 17. Dia ketemu lampu merah. Pak Badru, mau nanya, untuk hasil tryout itu kan nilainya nggak dimasukin untuk penambahan nilai anu kan ya, atau gimana sih? Apa ya? Gimana tadi Pak Selamat Riyadi? Bukan saya, Pak. Ya tadi Anu, Pak, ini mau nanya saya. Ini untuk nilai tryout ini berarti kan untuk nilai tryout ini hanya mengukur latihan kita aja kan ya Pak ya, tidak berimpact kepada hasil akhir untuk nilai tryout ini. Ya, jenengan itu di proses pembelajaran sudah lulus Pak. Jadi jenengan itu nanti kita buat tryout itu supaya siap dalam hal mental, manajemen waktu, siap. Nanti nggak grogi kalau ngetik. Biasanya kalau grogi itu huruf di keyboardnya itu biasanya hilang-hilang karena grogi. Makanya ini kita biasakan. Nanti setelah 3 hari Pak,
Tryout itu nanti sistemnya kita buat terbuka. Mahasiswa itu bisa latihan sehari itu sekali, tinggal bisa dipilih. Nanti Mas Sulis akan share linknya itu, Bapak Ibu bisa dilatih setiap hari. Pak Badrus, maaf Pak. Langsung UP tidak dibiasakan dengan tryout, tidak berlatih, biasanya ya begitu, grogi. Kalau nggak grogi, Baik, mohon maaf Pak, kalau bisa untuk soalnya dikirim pulang, ada yang belum Udah dikirim itu Bapak di chat. ya, saya kirim di chat ya. Nggak boleh Pak. Ya, saya kirim lagi. Oke. Mohon Ini maaf untuk- Pak, J. untuk tryoutnya nanti juga pakai aplikasi ya Pak, bagaimana? Iya, sudah disiapkan sistemnya sendiri. Bapak Ibu tinggal lihat pengumumannya itu, sudah ada link Zoom-nya, sudah ada link tesnya, semuanya sudah sama cek ya di Telegram ya, itu sudah. Kadang nggak baca, cuma lihat namanya saja, jadwalnya, tapi tidak lihat di pengumumannya itu. Sudah ada link Zoom-nya, link tryout-nya. Sudah beres semua itu, Bu. Pak Badrus, maaf, untuk hasilnya nanti langsung tampil apa gimana Pak? Langsung tampil Bapak. Kalau di UP nanti hasilnya langsung tampil tidak Pak? Tidak. Baik, terima kasih Pak. Iya. Bentar, mau tanya, J, monggo Pak Fakta. kalau untuk tryout dan UP ada passing grade minimal dapat nilai berapa gitu atau enggak Pak? Ya, jenengan nggak perlu passing grade berapa, enggak. Kalau tryout itu ya yang jenengan kejar passing grade UP itu 75 gitu. Kalau belum berarti harus bisa lebih keras lagi, Pak Fakta. Oh iya. Itu nggih. Jadi standarnya kita pakai standar UP. Kalau jenengan bisa 75, wah bagus sekali itu. Berarti minimal 75 gitu Pak. J, KKM-nya 75. Itu nggih. Gitu. Jadi nanti bisa dilihat langsung nilainya berapa. Kalau kok mepet 75 berarti kan bisa belajar lagi. Terutama selain soal, Bapak Ibu yang memang agak menyusahkan itu adalah studi kasusnya. Ini loh, waktunya hanya 30 menit. Kalau nggak terbiasa ngetik nanti problem. Apalagi laptopnya yang bermasalah. Kalau ngetik hurufnya nggak ketik itu masalah itu. Disiapkan. Pak Badrus, ini mau nanya Pak Badrus, J, Pak Novianto. kalau kita menggunakan keyboard eksternal boleh nggak Pak? Keyboard eksternal. Iya, karena keyboard yang di laptop itu nggak bisa ada huruf-huruf yang tertentu yang nggak bisa diketik gitu Pak. Sebenarnya nggak masalah, tapi nanti jangan diawasi, intinya diawasi. Kalau bisa bersiap pakai laptop yang proper, mending dari sekarang, Mbak. Jadi tetap pakai laptop yang bagus lah ya Pak ya? Iya, siapkan dari sekarang. Siap-siap. Karena tadi ditampilkan beberapa orang itu lagi tren itu di remote dari jauh. Jadi pura-pura ngetik saja, tapi yang ngerjain orang lain sebenarnya. Oh gitu ya. Nah, kalau curang otomatis itu langsung otomatis langsung tidak lulus. Pokoknya kalau curang otomatis langsung tidak lulus. Artinya kalau pakai keyboard eksternal ya jangan ya Pak ya? Ya lebih aman itu. Dari keamanan ya Pak. Iya. Siap-siap. Terima kasih Pak. Iya. Mas. Iya. Pak Badrus mau bertanya Pak. Iya. Untuk tempatnya di raya masing-masing. Jadi selain perlengkapan yang harus proper, jenengan juga harus menyiapkan lokasi yang aman, nyaman. Gitu nggih? Nggih, maksud. Pastikan wifi-nya lancar.
Kalau perlu pasang wifi. Karena pengalaman yang kemarin-kemarin itu, yang tidak lulus itu, yang tidak ikut ujian itu udah pasti tidak lulus. Itu ya. Dengan berbagai alasan ya, entah listriknya mati, entah lupa jadwal, macam-macam itu. Intinya kalau listriknya mati, kalau jenengan masih waktunya tes, itu masih bisa mengerjakan ujian. Seumpama kan Pak Zainul Rizko ini ujian jam 8 sampai jam 10.30, tapi listriknya mati setengah jam itu, apakah bisa? Pak Badrus, kalau waktu kita tidak cukup itu kemungkinan bisa terjadi nggak lulus ya Pak? Ya, jangan gimana ya, itu nanti kalau nilainya nilainya soalnya itu enggak terselesaikan gitu loh Pak. Ya tergantung nanti nilainya Pak, nilainya dari soal yang sudah dikerjakan itu 75 atau tidak. Oh iya, siap. Jadi yang masuk UP itu mohon didengarkan, yang masuk UP itu selain soal pilihan ganda itu juga studi kasus. Itu masuk UP. Cuma studi kasus ini penilaiannya itu dibarengkan sama UGIN. Gitu. Jadi studi kasus itu harus terisi. Terus mau tanya? Bapak, mohon izin Pak, itu untuk aplikasi ujiannya, untuk aplikasi tryout dengan yang UP-nya berbeda Pak ya? Kalau UP pakai aplikasi khusus nggak Pak? Atau yang harus diinstal? Nanti ada aplikasi khusus. Ini dari FTK menyediakan aplikasi itu supaya ada studi kasusnya Pak, karena di LMS itu tidak tersedia studi kasusnya. Jadi kita bikin tim. Ya maksudnya nanti di tryout yang selanjutnya apakah nanti kita ada latihan untuk dari mulai kita instalasi aplikasinya sampai dengan kita mengerjakan soal tryout final atau gimana gitu Pak? Ada. Itu nanti kalau UP sendiri Pak, tenang saja. Ini yang fokus ke latihan soal sama studi kasus, habis itu tryout. Jangan mikirkan yang UP dulu, kita latih dulu. Mau tanya? Tanya. Terima kasih Bapak. Pak Badrus, mau tanya, maaf. Mau tanya. Ini mau tanya nih Pak Badrus. Iya. Ya ini kalau misalnya pakai kamera HP itu gimana, boleh apa enggak Pak? Pakai webcam kamera HP gitu. Maksudnya untuk apa? Iya ini pas ujian gitu ya, misalnya ini kan laptop kameranya rusak, pakai kamera HP gitu. Ini pas saya pakai kamera HP, gimana, boleh apa tidak Pak? Jadi HP-nya juga gitu. Iya. Iya, yang jelas harus pakai laptop yang proper, jangan aneh-aneh. Enggak, maksudnya ini kan laptop enggak ada yang benar gitu ya kameranya. Saya dengan alat bantu pakai kamera HP, nanti juga HP-nya juga. Pak, coba. Ada kamera tambah ada webcam. Iya ini pakai kamera HP. Ini saya pakai kamera HP, nggak pakai kamera. Itu maksudnya diaplikasikan pakai. Oke, kita lanjut aja ya. Mah bingung sendiri. Izin bertanya Pak. Lanjut. Tadi ketika mati lampu misalkan otomatis kita harus menyalakan wifi dari HP Pak. Kalau kita megang HP kan melihat di kamera, terus lanjut Pak, urusan teknis itu bisa ditanggung jawab pribadi ya. Ya, oke. Ini begini Bapak Ibu, kalau mati lampu macam-macam itu, kalau Bapak Ibu nanti masih di waktu ujian bisa masuk lagi mengerjakan gitu ya. Tapi kalau sudah selesai ya sudah nggak lulus gitu aja. Jelas, siapkan barang-barang proper. Selanjutnya tentang soal. Lanjut aja Pak soalnya Pak. Ya, lanjut. Soal nomor berapa lagi nih? Terakhir 35. Nomor 26 belum ada jawabannya Pak. 26 jawabannya apa? Belum kebahas 26. Pertanyaannya, dalam konteks pembelajaran kajian tafsir dengan menggunakan PBL, teknik asesmen manakah yang paling tepat untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan? Ini tiga-tiganya ini. Yang B. Yang B Pak. Oke, yang lain?
Jawabannya B. Pak, B. Bebek Pak, bebek. Udah pinter tapi pinter ngomong. Yo lanjut. Pak Ristanto mana ini malah hilang ini? Siap. Nomor berapa, Pak? Monggo request nomor berapa? 31. 31, oke. Kita melihat kisi-kisi ya, udah bisa jawab. 31. Apa jawabannya? Merencanakan pembelajaran fikih kontemporer bagaimana mahasiswa dapat mengidentifikasi praktik baik dalam merencanakan pembelajaran yang berkualitas secara berkelanjutan. Ini memperhatikan aspek konten, pedagogi, dan teknologi TPACK ini. Kursi kelompok dan teknologi. Ya, memadukan, mengintegrasikan, itu sinonim. Oke, terakhir 35 yuk. Soalnya mana Pak? Nah ini, bagaimana seorang guru dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dalam penggunaan AI untuk pembelajaran yang bermakna dan menemukan solusinya yang tepat sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar serta didik Gen Z dan Gen Alpha. Ada AI-nya. Sudah bisa semua ya? Alhamdulillah. Bapak mau tanya yang nomor 26 jawabannya boleh dijelaskan? Soalnya menurut saya tuh C. Boleh 26. 26. Tadi sudah dibahas tuh. Iya 26. Kalau menurut saya nih ya, menurut saya tadi saya baca teliti itu ini kan konteks pembelajaran untuk penilaian sikap pengetahuan. Kalau menurut saya ini kan peer assessment ya, agar umpan balik terhadap kelompok mengenai kualitas presentasi dan pemahaman tafsir. Per assessment berarti kan selain teman gaya. Jadi kalau menurut saya kenapa saya milih C, karena dengan penilaian teman sebaya, jadi kita lebih tahu kan ini problem ya, mengetahui sikap anak, bagaimana cara menangani dalam problem masalah materi tersebut. Kemudian kita juga jadi tahu dengan mereka berdiskusi dengan temannya mengenai problem pengetahuan itu sejauh apa dan keterampilannya itu bagaimana. Seperti itu menurut saya gitu. Ini ada refleksinya Mbak. Ya ada refleksinya di C poin C. Ya. Tadi C baru TBL itu yang 26 TBL. Dan jadi menurut saya D. Karena itu kan penyelesaian masalah, penyelesaian masalah. 26 itu indikatornya C4. C4. Berarti harus menyelesaikan Terus menurut saya juga jawabannya adalah karena di situ ada observasi langsung yang menilai sikap mahasiswa mulai diskusi menyelesaikan masalah. Kalau PBL itu kan berarti problem based learning ya, jadi menyelesaikan masalah, menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau menyelesaikan masalah, kemungkinan cara menyelesaikannya dengan apa Bu? Kan harus dengan refleksi. Ada beberapa cara ya. Oh, ya kan C4 toh ada kata kuncinya analisis. Analisis betul. Refleksi. Udah B. Oke ya. B itu persiapan Bapak. Karena ada portofolio basis. Portofolio itu kalau tugas yang itu ada proyeknya, yang lama itu hasilnya. refleksinya itu. Semuanya. Jadi kognitif sikap itu Pak. Jadi yang B menurut saya juga. Ya, oke. Itu ya. Bapak, turnuhun. Nggak apa-apa. Beda nggak apa-apa. Nanti yang dapat nilai dengan kalau enggak ya nggak apa-apa. Pokoknya kita terima, kita diskusi. Oke, untuk yang enggak sudah ya. Sekarang yang studi kasus. Monggo, Pak Ristanto ini sudah ngerjakan atau yang lain mau share studi kasusnya?
Siapa? Mbak Nur Sifa Saya sudah belum, bisa Pak. kasus belum? Good. Mbak Nur Sifa, ayo. Ibu atau Mbak ini? Loh, sudah mengerjakan belum nih? Belum. Yang sudah siapa? Ayo kita review bareng-bareng. Ketika kasusnya Pak. Oke, Pak Novianto sudah? Ada sih Pak, saya catat-catat sedikit Pak. Oke. Dan ini Pak. Masalah media pembelajaran, masalah ini Pak. Iya, media pembelajaran nih Pak. Media pembelajaran. Pengalaman Pak Novianto, masalahnya Oke. apa? Masalahnya saya mengajar pendidikan agama Islam di kelas 4. Saya menyampaikan materi tentang Asmaul Husna. Ketika pembelajaran berlangsung, saya hanya menggunakan papan tulis dan buku teks. Anak masih bingung dikarenakan anak siswa masih bingung dikarenakan masih ada yang belum fokus dan siswa ada yang berbicara sendiri. Hal ini dikarenakan media yang saya sampaikan kurang menarik perhatian siswa. Akibatnya pemahaman siswa terhadap materi kurang maksimal. Itu masalah, itu sudah 100 kata itu lebih. Upaya Pak. Ya, sekarang bagaimana solusinya atau upayanya menanganinya? Upayanya saya kemudian berinisiatif mencari solusi. Saya mencoba membuat media pembelajaran berbasis audio visual yang menyiapkan video pembelajaran dengan menampilkan tulisan kaligrafi Arab tentang Asmaul Husna dengan diberi efek animasi dan suara yang keren. Jadi supaya anak menarik perhatian Pak. Akhirnya siswa merasa tertarik sehingga mudah untuk bisa mengenal Asmaul Husna yang dipelajari. Solusi yaitu Iya Pak. Wah, ini sudah 250 kata ini. Lanjut. Hasil Pak. Ya, hasil dari upaya tersebut setelah media yang baru digunakan, saya menyadari suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran, bahkan siswa yang senang berbicara dengan temannya fokus dalam memperhatikan dan memahami. Mereka lebih mudah mengenal ketika terlibat dalam game yang menjodohkan. Jadi saya sisipkan game menjodohkan gitu Pak. Antara nama Allah dan artinya. Nah, iya, itu pakai metode match. Iya Pak. Nilai hasil evaluasi pun meningkat dibanding sebelumnya, seperti itu Pak. Berarti harus dikuatkan dengan data. Iya Pak. Jadi kan kalau ngomong ini meningkat, berarti data awalnya apa, berapa, seumpama nilainya KKM-nya 75 masih belum tuntas 85%, seumpama baru tuntas 80%, seumpama. Ketika nanti sudah menerapkan itu berarti sudah tuntas 85% atau 90% begitu. Jadi data kuantitatif harus bisa dibuktikan begitu Pak. Jangan cuma meningkat. Ditampilkan juga ya Pak kalau misalnya kita menunjukkan meningkat Pak. Iya. Ya itu salah satu yang menjadi poin nilainya bagus adalah data awal, data akhir setelah menerapkan solusi dari Bapak tadi. Gitu ya? Ya Pak. Kalau datanya dasarnya adalah hasil belajar, ya dikasih persentase saja. Sebelum digunakan media audiovisual, hasil belajarnya yang tuntas KKM atau kalau dalam kurikulum Merdeka KKTP 80%. Tapi kalau setelah diterapkan dengan media audiovisual menjadi 90% atau bahkan 100%. Itu nilainya insya Allah sudah di atas 90 itu. Kalau ada yang data kuantitatif yang seperti itu. Siapa lagi yang mau coba? Saya Pak. Bentar. Tadi manfaat belum ya? Pengalaman Pak. Manfaat. Jadi manfaatnya kan ada 4 tahap Pak. Ada 4 ya Pak ya? Ya, masalah. Yang pertama itu permasalahan yang dihadapi, upaya, terus manfaatnya, upaya, keberhasilan, atau manfaat, pengalaman berharga ya Pak. Yang terakhir.
wah datanya kuantitatif tapi kok jawabannya malah abstrak ini. Pengalaman berharga seperti apa? Soalnya saya mengikuti data yang Bapak kirim. Oh iya, itu kan tak bikin standarnya nilainya KKM atau di atas KKM gitu. Gitu ya? Iya Pak. Pak Novianto sudah cukup bagus. Monggo. Saya Pak. Uji Fransi itu mau ke toilet aja izin ini. Saya Pak Nuraini. Izin Pak. Ya, Bu Nuraini, monggo Bu Nuraini. Saya tentang LKPD Pak. Oke, LKPD. Ya. Saya seorang guru pendidikan agama Islam di sekolah menengah kejuruan. Saya mengajarkan materi kodo dan kodar kepada siswa. Lalu saya memberikan lembar kerja peserta didik kepada siswa dan ada beberapa permasalahan yang saya hadapi. Saat pembelajaran berlangsung, sebagian mengalami kesulitan mengenai LKPD. Mereka bingung dengan membedakan kodo dan kodar. Yang pertama, permasalahannya ada siswa yang salah menjawab soal takdir mubram atau takdir yang tidak bisa diubah, dan mu'alaq, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa diubah oleh usaha dan doa. Permasalahan yang kedua, ada siswa yang hanya meyakinkan atau mengikuti jawaban dari teman sebangkunya. Permasalahan yang ketiga, selain itu ada LKPD yang bahasanya sulit untuk dipahami sehingga siswa lama untuk mengerjakannya. Yang kedua, solusinya. Saya tidak langsung menegur siswa karena saya melakukan beberapa hal, yaitu saya menjelaskan secara konkret materi kodo dan kodar dengan kehidupan yang nyata. Misalnya, untuk kodo, lahir sebagai laki-laki dan lahir sebagai seorang perempuan. Sedangkan kodar, kepintaran seseorang dapat diubah oleh usaha dan doa. Yang kedua, solusinya menggunakan media gambar dan menampilkan video animasi cerita pendek yang bersangkutan dengan video kodo dan kodar. Yang ketiga, memberikan kesempatan berpasangan untuk mengisi kepada siswa lainnya, lalu hasilnya didiskusikan bersama. Yang keempat, solusinya saya menyederhanakan bahasa LKPD agar mudah dipahami oleh siswa. Lalu ketiga, hasilnya masih kedua hasil dari solusi tadi apa? Ya, hasilnya siswa dapat memahami perbedaan kodo dan kodar. Ya. Lalu siswa yang mengisi kesalahannya itu berkurang mengisi LKPD. Terus siswa dapat menjawab soal dengan masing-masing tanpa meminta bantuan temannya yang lain. Selanjutnya, siswa mudah memahami kalimat LKPD sehingga cepat menyelesaikannya. Sedangkan pengalaman yang bisa diambil yaitu saya belajar bahwa penggunaan LKPD harus mudah dipahami penggunaan bahasanya. Yang kedua, siswa mengisi LKPD bukan hanya sekedar mengisi jawaban, tapi agar dapat memahami materi kodo dan kodar. Yang ketiga, proses ini mengajarkan bahwa takdir Allah memiliki hikmah dan manusia tetap berusaha dan berdoa tanpa mengenal lelah. Itu saja Pak yang saya uraikan. Terima kasih. Itu sudah sampai tahap 4 ya? Sudah Bapak. Oke, itu kalau saya hitung katanya itu lebih dari 500, nanti ngetiknya dalam 30 menit bisa enggak itu? Tadi sih saya latihan 25 menit karena yang salah sih ada yang kelibet-libet kata-katanya gitu. Oh, tipe ya? Iya, tipe. Iya, itu padahal sudah Anda siapkan dan Anda sudah berlatih media pembelajaran. Nanti kalau keluarnya LKPD ya, nanti kalau keluarnya media pembelajaran atau strategi nanti bingung lagi.
Jadi kalau bisa maksimal 4 paragraf itu maksimal 500 saja. Terus iya sih. poin-poinnya itu loh, poin-poinnya itu. Kebanyakan ya? Tadi saya lihat, wah itu hampir 1000 ini malahan. Nanti latihan lagi ya, Ya, latihan Bapak. lagi diringkas lagi supaya poin-poinnya itu Masuk. terangkum, masuk. Begitu. Oh iya, siap. Oke, lanjutkan kami di iya, yang strategi sama penilaian, yuk. Ya Pak, Nenek Susilawati boleh Pak. Ya, Nenek Susilawati yang strategi ya. Yes, baik. Terima kasih Pak, izin. Di sini saya ingin mencoba yang strategi pembelajaran. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi ketika mengajarkan materi puasa di bulan Ramadan. Strategi yang saya gunakan seringkali hanya ceramah dan tanya jawab. Saya menjelaskan tentang syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Meskipun siswa paham aturannya, mereka seringkali gagal menangkap makna spiritual dan sosial dari ibadah puasa. Puasa hanya dianggap sebagai rutinitas menahan lapar dan haus tanpa ada peningkatan kualitas ibadah dan akhlak. Terus upaya penyelesaiannya, saya mengubah strategi pembelajaran menjadi PJBL dengan proyek bermakna Jurnal Ramadan Inspiratif. Yang pertama, fase perencanaan. Di awal, saya menjelaskan bahwa selama bulan Ramadan, setiap siswa akan membuat sebuah jurnal. Saya memberikan kebebasan bentuk, bisa buku tulis dias, atau file digital, atau yang lainnya. Yang kedua, fase pelaksanaan. Jurnal tersebut harus berisi beberapa komponen, tabel ibadah harian, checklist sholat, tarawih, sedekah, terus catatan refleksi harian, penulisan satu hikmah atau pengalaman spiritual setiap hari, mewawancarai orang tua tentang makna puasa bagi mereka, dan aksi sosial, dokumentasi kegiatan berbagi takjil atau membantu sesama. Terus upayanya strategi ini. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ada, waduh. Nggak ada. Ada Bu. Ada kok. Ada jelas. Ya lanjut Bu, Lanjut. Baik, Bu. Saya lanjutkan ya. Jadi hasil dari upayanya, yaitu strategi ini berhasil mengubah cara pandang siswa terhadap puasa. Mereka tidak lagi pasif, terus melainkan menjadi peneliti dan praktisi aktif atas ibadah mereka sendiri. Jurnal tersebut menjadi media bagi mereka untuk merefleksikan diri, meningkatkan target ibadah, dan mengasah empati melalui aksi sosial. Presentasi hasil proyek menumpukan rasa bangga dan saling menginspirasi di antara siswa. Ibadah puasa menjadi pengalaman belajar yang utuh, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Lalu pengalaman berharganya, yaitu pengalaman ini menyadarkan saya bahwa untuk materi ibadah yang bersifat praktik dan pembiasaan, strategi yang paling efektif adalah yang memberikan otonomi dan pengalaman langsung. Ya mungkin itu. Oke, jadi Ya, mungkin itu Pak. itu tadi sudah Anda latihan ngetik berapa menit, Mbak? Maaf aja. Lebih dari 30 sih. Lebih dari 30 menit ya? Ya. Karena terlalu panjang, lebih dari 500 ini. Ya. Jadi lebih panjang dari yang Ibu tadi itu. Oke, jadi nanti dipersingkat, kira-kira ideal ya Mbak. Ideal itu ya kalau bisa Anda ngetik itu ya 15 menit aja nanti. Karena nanti yang jadi masalah itu bukan kecepatan ngetiknya, tapi itu loh. Baik. Karena ngelihat waktu berjalan biasanya grogi. Anda latih lebih ideal ya Mbak. Ideal itu 200 kata itu ideal. Baik. Berarti izin Pak Eko mau bertanya lagi. Berarti tuh 500 kata itu mencakup 4 komponen itu ya Pak?
Iya, Oh, iya. Masa 500 kata per paragraf yo nanti bikin masalah jadinya nanti. baik Pak. Baik. Iya. Terima kasih. Itu sudah semua. Betul, Pak. Jadi sudah Kalau semua ya. misalnya di permasalahan cuman 50 kata misalnya. Nah, dari solusi, kemudian hasil dan refleksi dan strategi ke depan itu lebih banyak Pak katanya dibanding permasalahan. Itu nggak masalah berarti Pak? Ya nggak apa-apa. Oh baik, siapa? Karena masalah itu kadang orang menghadapinya penjelasannya yang panjang lebar itu. Iya. Mohon Itu ya. izin Pak. Baik Pak, siapa? Ya. Berarti nggak dinilai dari hasil, kemudian permasalahan, solusi dan refleksi, tapi secara keseluruhan ya Pak ya? Ya, jadi nanti nyambung tidaknya Pak, masalahnya apa, solusinya apa, hasilnya apa, manfaatnya apa, itu harus nyambung. Karena yang pengalaman kemarin itu rata-rata masalah sama solusi sama hasil itu kadang nggak nyambung. Oh baik Pak, siap. Paham. Itu harus nyambung semuanya. Jadi masalah nanti komposisi jumlah katanya berbeda tidak masalah. Tapi harus nyambung begitu. Jadi kayak satu alur berpikirnya satu. Gitu Iya, ya. paham. Iya paham Pak. Sama terakhir ini Pak, yang kuantitatif tadi itu maksudnya gimana ya Pak? Misalnya nih, dari LPTK ngasih permasalahan berbasisnya siswa suka mengeluh karena metode ceramah, karena guru menggunakan metode ceramah. Nah tadi hasilnya kan kalau bisa menggunakan kuantitatif agar penilaiannya lebih maksimal ya. Nah itu maksudnya gimana? Ya seumpama mereka aktif karena metodenya ceramah, kemungkinan kita bisa ambil itu datanya data hasil belajar atau tes sumatif di setiap pertemuan itu loh Pak. Ketika pakai metode yang lama itu seumpama yang tidak tuntas 30%, tapi ketika pakai video, pakai penggabungan kolaborasi strategi itu bisa naik sampai 90% atau 100% itu. Oh, jadi baik. pakai persentase. Siap Pak, paham Pak. Ya oke. Itu ya. Walaupun di deskripsinya, di deskripsi studi kasusnya nanti nggak ada persentase kayak gitu, nggak apa-apa ya kita paparin di permasalahannya ya. Maparkan kok di permasalahan, maparkan ya di solusi loh Pak. Oke ya, siap. Baik Pak, makasih Pak. Mohon izin Pak. Bertanya. Siapa? Ini yang LKPD ya, LKPD atau penilaian yang belum ya. Monggo yang mau penilaian. Siapa? Pak izin dulu Pak. Bu Nirwati kenapa? Ini Pak, jadi saya tadi itu sudah buat Pak, tapi LKPD sama pengembangan media pembelajaran. Tapi yang saya tanyakan itu Pak, saya ngajar di daerah 3T, apakah bisa masalah dari kami, umpamanya Pak ya, di sekolah saya itu listriknya pakai genset sekolah, terus jaringannya tidak ada Pak, itu bisa jadi topiknya Kak? Lah kupil. Bisa. Oh iya Kak. Bisa. Jenengan punya laptop nggak Bu di rumah? Punya Pak, ini yang saya pakai sekarang laptop saya. Nah ini siswanya kira-kira berapa? Siswanya alhamdulillah banyak aja Pak, cuman fasilitas yang kayak PLN sama jaringan aja Pak yang jadi permasalahan kami Pak. Ya kalau laptop kan aman ya, nanti bertahan 2 Iya, Pak. jam, 3 jam aman. Terus nanti ada LCD nggak Bu? LCD ada Pak, tapi kalau pakai LCD itu gensetnya nggak mampu Pak. Oh pakai LCD aja nggak mampu ya? Iya Pak, makanya ini video pembelajaran yang saya tag juga ini Pak, awalnya mau coba pakai LCD dan biasa pembelajaran juga mau pakai LCD, tapi di tengah perjalanan itu langsung mati total gitu Pak, jadi susah Pak kayak gitu. Ya kalau kondisi 3T ya saya maklumi, yang penting ada Iya, Pak. laptop. Nanti kalau memang siswanya 10 kan nanti bisa ditontonkan video. Kalau untuk siswa Pak, alhamdulillah
aman aja Pak. Kami masih dalam satu kelas itu 28 orang. Waduh, ini kelas besar ini. Iya Pak. Masalahnya rombelnya ruangannya juga yang susah Pak. Rombel kami hanya 3 ruangan dan seharusnya rombel itu 6. Tapi hanya 3 ruangan Pak. Oke. Sekarang itu yang Jadi jadi ada problem di situ ya Bu. Iya, Yang Bu. penting kan dalam konteks 3T itu Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan kondisi yang seperti itu ya. Oke Pak, iya. Menggunakan laptop tidak apa-apa. Tapi masalah itu bisa diangkat, bisa dengan strategi apa yang sudah Ibu lakukan. Iya Solusinya Pak. apa? Saya tadi coba buat LKPD sama media pembelajaran Pak. Itu aja tadi yang strategi pembelajaran belum sempat tadi Pak. Ya, monggo. Oke, Pak. Untuk saya ambil yang Pak. Pengembangan media pembelajaran ya Pak. Ya, Permasalahannya SMP Negeri Gamasandaran terletak di wilayah terpencil dengan akses terbatas terhadap infrastruktur publik termasuk listrik dan jaringan internet. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, sekolah mencoba mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi, namun upaya ini terkendala oleh ketersediaan listrik dan jaringan. Permasalahannya di listrik dan jaringan, Pak. Dampak terhadap pengembangan media pembelajaran, guru kesulitan membuat dan menayangkan media digital seperti video pembelajaran, animasi, atau presentasi interaktif. Siswa tidak bisa mengakses materi online, baik di sekolah maupun di luar rumah. Peralatan seperti proyektor, laptop, dan speaker menjadi jarang digunakan karena keterbatasan listrik. Motivasi guru dan siswa menurun karena media pembelajaran tidak mendukung proses belajar yang menarik dan variatif. Upaya dan solusi, guru mengembangkan media pembelajaran offline seperti PowerPoint sederhana yang bisa dijalankan di laptop tanpa koneksi internet, modul cetak, dan LKS sebagai pengganti media digital. Video pembelajaran disimpan di flash disk dan dinontonkan saat genset dinyalakan. Pemanfaatan teknologi seperti speaker portable bertenaga baterai untuk pemutaran audio pembelajaran. Kemudian hasil dan upaya pengembangan media pembelajaran offline, siswa tetap dapat belajar tanpa tergantung jaringan internet, tersedia modul LKS atau bahan ajar cetak yang memudahkan siswa belajar mandiri di rumah, meningkatkan pemerataan akses belajar terutama di daerah dengan keterbatasan internet. Kemudian pemanfaatan teknologi, misal menggunakan WhatsApp dan SMS. Komunikasi guru siswa tetap terjalin dengan efektif walaupun tanpa perangkat canggih. Materi pembelajaran dapat disampaikan melalui media familiar bagi siswa dan orang tua. Siswa lebih mudah mengikuti instruksi pembelajaran karena medianya sederhana dan terjangkau. Kemudian ini sudah saya gabungkan Pak ya, saya tidak pilah-pilah tadi Pak bacanya. Hikmah dari kendala yang bisa dipetik, meningkatkan kreativitas guru karena keterbatasan tersebut, mendorong Kementerian Belajar siswa memperkuat nilai gotong royong dan kerjasama, menumbuhkan kepedulian masyarakat sekitar, menjadi pengingat bahwa teknologi bukan satu-satunya solusi, menumbuhkan ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Seperti itu Pak. Ini tadi sudah Ibu praktek dan menitin tidak ini? Berapa menit kira-kira? Ini nggak sampai 25 menit, Pak. Waduh, keren berarti ini. Walaupun 3T, tapi penguasaan teknologinya oke. Gitu ya, Bu? Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Kalau memang secara ngetiknya sudah bagus, itu panjang, Bu. Itu lebih dari 500, itu mungkin 1000 malah. Iya, Pak. Iya, Pak. Memang seperti itu. Ini mulai mau ada lagi Pak, takutnya grogi itu Pak, akhirnya lupa semuanya. Itu yang kita tutup. Iya. Apalagi nanti kalau anak mertua marah-marah ngetik terus. Apalagi punya bocil Bapak ini, repot Pak. Iya. Ini bocil ini harus dimong nanti kalau
latihan itu. Iya, Pak. Itu ya, Bu. Iya. Tolong nanti diringkas lagi poin-poinnya. Habis itu nanti latihan. Siap, Ya, Pak. kalau Siap. nanti kita sudah bikin 2 ya, berarti bikin Iya, Pak. lagi yang temanya berbeda. Iya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ini Neng Tatu Rahmawati kok sampai LKPD minimal 500 itu apa? Studi kasus, Bu. Jadi ideal itu 200 sampai 500 kata. Itu kira-kira ya jadi setengah lembar lah itu kalau di Word itu. Itu kalau Bapak Ibu sudah lancar bisa 10 menit, 15 menit itu bagus. Terus ada yang mau tema yang penilaian, monggo. Yang penilaian tidak ada ya. Nanti takutnya salah 3 banyak yang di-share penilaian malah. Coba. Berarti Bapak yang ngomongin, Pak. Saya ada, Pak. Saya Pak. Ada. Ya. Guna PPT saya sudah ada. Selamat ada. Saya penilaian, Pak, ada, Pak. Oke, monggo. Yang penilaian siapa? Siapa? Muhammad Aditya, Pak. Penilaian permasalahannya dalam penilaian itu menilai dari ulangan tertulis, tidak dari sikap atau praktik ibadahnya. Jadi yang kognitif saja ya. Kognitif saja, bukan afektif dan psikomotoriknya. Nah, jadi yang saya sampaikan di sini, saya sebagai guru PAI di sekolah dasar, saya menyadari bahwa kondisi ideal dalam penilaian seharusnya tidak hanya menekankan pada ulangan tertulis. Anak-anak perlu dinilai secara menyeluruh, mencakup hasil belajar, kognitif, sikap, serta praktik ibadah mereka. Dengan begitu penilaian lebih adil, seimbang, dan benar-benar mencerminkan perkembangan mereka sebagai peserta didik. Kondisinya, permasalahannya adalah di kelas saya masih jauh dari kata ideal. Penilaian yang dilakukan lebih banyak berfokus pada ulangan tertulis. Kadang ada penilaian hafalan, tetapi tidak konsisten. Praktik ibadah yang jarang dinilai karena keterbatasan waktu dan jumlah siswa yang cukup banyak. Akibatnya nilai yang keluar tidak sepenuhnya menggambarkan kemampuan siswa. Kesenjangan ini membuat pembelajaran PAI seolah hanya menekankan hafalan dan teori. Padahal seharusnya juga menekankan pada sikap dan ibadah nyata. Saya menyadari kendala utama ada pada waktu yang terbatas dan jumlah siswa yang banyak. Sebagai solusi, saya melakukan upaya praktis yang mudah diterapkan. Pertama, saya mulai membuat catatan sederhana tentang sikap anak. Misalnya kedisiplinan mereka berdoa sebelum belajar, adab terhadap teman, dan ketaatan dalam sholat duha. Kedua, saya mencoba mengamati praktik ibadah secara bergilir. Misalnya, setiap minggu ada kelompok kecil yang saya amati saat praktik wudhu atau sholat. Jadi, penilaian lebih rasional dan tetap relevan dengan strategi pembelajaran yang menekankan keteladanan. Kemudian hasilnya, Pak, hasilnya cukup positif. Anak-anak lebih bersemangat, mereka merasa usaha dalam sikap dan ibadah juga dihargai. Bukan hanya nilai tertulis, beberapa siswa menjadi lebih disiplin dalam berdoa dan hafalan. Saya pun merasa penilaian menjadi lebih adil dan seimbang, tidak hanya berpihak pada anak yang pandai menulis atau menghafal cepat. Pengalaman berharga yang saya dapat adalah bahwa penilaian sikap dan praktik ibadah dan praktik tidak harus rumit. Bisa dilakukan dengan sederhana asalkan konsisten. Dengan cara itu saya lebih mengenal karakter setiap anak dan membantu mereka berkembang lebih baik. Strategi ke depan, saya bertekad untuk membuat rubrik sederhana agar penilaian lebih sistematis,
menilai praktik ibadah secara bergilir dan menggabungkan aspek tertulis, sikap, serta praktik. Saya juga ingin mengajak rekan guru lain untuk menyamakan pola penilaian agar ada keseragaman dalam menilai. Nah, seperti itu, Pak. Oke, itu termasuk juga terlalu panjang itu Bapak. Jenengan sudah praktek ketik tadi berapa halaman tadi? Kurang lebih 3, Pak. Waduh. 3 halaman ya terlalu terlalu panjang, Pak. Itu 1 lembar aja isi 4 paragraf itu sudah keren. Sampai 3 halaman, waduh. Gitu nggih. Dipersingkat lagi nanti belajar ngetik, dan ini yang dipelajari saya ingatkan lagi 4 tema karena nanti di UP diacak. Beda sama tryout nanti dikasih kemudahan, nanti Bapak Ibu boleh milih. Setelah tryout di jadwal 3 hari ini, ingat Bapak Ibu hanya tryout sekali. Nanti setelah ini nanti disiapkan Mas Sulis untuk setelah tryout nanti bisa Anda coba sendiri tryoutnya, latihan berbagai macam tema di studi kasus itu bisa dipilih-pilih sambil nanti ngetik. Ini siapkan laptop sama HP yang nanti disetting waktu 30 menit, nanti dikasih alarm begitu supaya latihannya real, nyata begitu. Soal tryout 60 Bu Aminah. Jadi soal tryout 60 UP-nya ini kok soal UP-nya ya 60 plus studi kasus kan. Jadi komposisinya nanti 35, 25 sama bekas. 1 ya, tahun 1. Iya, maksudnya 4 tema tapi milih 1. Nanti dipikirnya pilih semuanya nanti ngetik sampai 1 jam nggak selesai. Soalnya tidak mirip, Pak, Bu. Soal itu tidak mirip. Namanya tryout sama ujian tidak mirip, beda. Tapi setidaknya ini disiapkan supaya Bapak Ibu itu bisa memanajemen waktu. Kalau soalnya 60 itu 120 menit itu berarti 1 soal 2 menit. Terus nanti tambah studi kasus itu 60 menit. 30 menit. Jadi Bapak Ibu harus ngetik, latihan ngetik. Kalau masih terlalu panjang kayak tadi 3 halaman, jadi ya nanti harus dipersingkat dan belajar ngetik. Kalau bisa ini 10-15 menit. Gitu ya? Pak, izin bertanya Bapak. Ini kan untuk agenda yang paling dekat itu adalah tryout dan penguploadan video ya Pak, dan apa namanya? Ya. Ini sudah beres ya. Masalah bentar dulu, masalah bedah soal sama studi kasus sudah paham ya, sudah jelas. Kita membahas yang lain. Jelas. Iya Bapak. Nah itu Bapak, kemarin saya melihat di jadwalnya itu penguploadan video itu ada di Google Drive dan juga di YouTube. Nah, barangkali untuk mengantisipasi nih, saya sebenarnya sih agak takutnya kalau di YouTube tiba-tiba di blok sama YouTube-nya. Kalau misalnya saya uploadnya melalui Google Drive saja, tidak apa-apa nggih, Pak? Harus dicoba dulu, Bu. Harus dicoba dulu. Bu, dicoba dulu di YouTube sama di Google Drive. Jadi nanti kalau YouTube di blok, Google Drive-nya masih bisa. Jadi nanti link di Google Drive-nya itu ini dipakai, itu ya. Pengalaman yang kemarin itu PPG UNES atau UNS itu yang keblok karena banyak mengambil animasi dari YouTube untuk pembelajarannya, gitu nggak? Jadi antisipasi Bapak Ibu semuanya, antisipasi ini ya, hal terburuk nanti kalau diupload di YouTube di blog, Bapak Ibu juga harus ngupload di Google Drive tuh. Nanti kalau linknya di YouTube aman, ya yang diupload di YouTube. Kalau yang di YouTube tidak aman, di Google Drive gitu. Tapi settingannya jangan lupa. Settingannya Maksud harus. saya gini Pak, kalau di YouTube kan kita tidak tahu kapan di blognya.
barangkali tiba-tiba ketika dicek itu masih bisa, kemudian setelah dikoreksi dari pihak LPTK ternyata sudah diblok, tiba-tiba itu gimana? Upload dua-duanya Bu, biar aman. Ya, Tolong nggak apa-apa Bu, itu Bu, itu Karena nanti saya juga sering. itu gini loh, kalau di YouTube nanti di blog Anda sudah siap dengan link drive. Jadi nanti yang di upload di aplikasi sistem UKI-nya itu yang Google Drive begitu. Kalau mau diupload sekarang nggak apa-apa kok. Ini saya tadi sudah lihat di YouTube itu sudah ada 2 yang upload itu, angkatan jenengan ini. Sudah ada 2, satu ibu-ibu, yang kedua mas-mas ini masih muda. Gitu ya? Saya Pak yang udah upload Pak. Nah ini aman ya? Aman Pak. Ini diantisipasi sama upload di Google Drive ya Pak? Ya, oke, sudah paham. Ini masih ada yang tanya, itu komposisi soal. Ya, jadi gini, komposisi soal PCK itu nanti 35, ini tadi yang kita bahas tadi. Nanti yang EJK itu sistemnya adalah penilaian sesuai dengan kepribadian, sesuai dengan sosial Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal baca mana yang kira-kira paling positif, paling baik, tinggal Bapak Ibu pilih. Insya Allah itu gampang itu. Nah, yang paling susah tadi studi kasus Bapak Ibu. Studi kasus itu harus ada isinya 4 tahapan itu. Nanti studi kasus itu penilaiannya malah waktu UGIN. Jadi nanti ketika waktu ujian UP Anda sudah ngetik, nanti diimport ke sistem UGIN. Jadi nanti penguji dosennya itu menilai 1 modul ajar. Ini saya jelaskan lagi. Modul ajar untuk UGIN dijadikan 1 file, tidak dipisah. Nanti linknya adalah link file, beda dengan yang modul 3. Sini, tarik ke bawah. Beriin di mute Bu. Ya, ini yang baru belajar YouTube, tolong di mute dulu. Oke, itu ya. Jadi nanti yang diupload untuk modul ajar link file. YouTube juga gitu. Jadi ketika kita klik itu langsung terbuka YouTube-nya, terbuka modul ajarnya. Saya kira itu Bapak Ibu sudah paham semua nggih? Paham kan Bapak Ibu semua istirahat. Tryout. Besok yang jadwal tryout tolong dilihat jadwalnya, lihat baca pengumumannya harus ngapain, linknya di mana. Jangan bingung. Ini tadi masih ada puluhan orang tanya kok di LMS tidak ada jadwal. Kita di Salatiga untuk tryout tidak menggunakan LMS. Kita gunakan sistem sendiri yang dibuat oleh admin kami Mas Sulistiono. Jadi itu untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya mempersiapkan, menyiapkan mentalnya juga. Tidak hanya soal 60 tapi plus studi kasus. Cuma bedanya kalau di tryout ini nanti besok, tryout besok itu bedanya adalah jenengan masih boleh milih tema apa. Tadi yang sudah menyiapkan LKPD, LKPD boleh milih. Tapi kalau besok UP itu diacak, makanya Bapak Ibu harus belajar semuanya. Semuanya dari penilaian LKPD, instrumen. Bapak izin bertanya Bapak, Pak Bagus boleh bertanya izin? J, monggo. Oke, Bapak ini kan tadi mengenai tentang UKIN, video UKIN Pak, ada beberapa teman yang sudah upload. Pengalaman dari batch 1 itu ada pengenalan di awal Pak yang menggunakan lembar pengenalan ya kalau nggak salah itu untuk yang waktu itu Prof. Rasinin bilang ada pengenalan biodata itu kita perlu nggak Pak untuk menggunakannya? Karena saya masih menunggu itu sudah membuat tapi kita menunggu pembukaan perkenalan perlu nggak Pak? Jadi jelasin perkenalan sih Sudah dijelaskan tidak perlu, tidak usah nunggu pakai identitas atau kartu. Biasa aja perkenalannya. Iya,
sebentar, gimana Pak? Ya. Oke, berarti Tidak usah nunggu kartu ujian, nanti kalau baik. mepet-mepet malah tidak tag video. Oke, baik. Bapak Berarti Ibu, antisipasi. Kalau bisa, pembukaan untuk upload video itu di awal, Bapak Ibu sudah upload, jadi videonya sudah siap dari sekarang. Baik. Supaya ini yang jadwal Senin siang, bisa nanti tag videonya pagi, atau yang jadwal Selasa atau Rabu, tag videonya bisa Senin siang atau Senin pagi. Jadi di manajemen waktunya sendiri. Nanti ketika sistem dibuka, Bapak Ibu itu tinggal upload, jangan mepet-mepet. Yang masalah itu kalau mepet, biasanya sistemnya error. Akhirnya kayak kemarin yang modul 3 itu, Pak, ini ada puluhan itu. Setelah upload, tahu-tahu ada kayak robot rusak itu. Dia bingung ini sudah terupload atau belum. Makanya lebih awal lebih baik. berarti nggak perlu pakai KTP juga ya Pak waktu awal-awal? Ya, nanti kalau niat jahat sama Ibu, nanti saya foto buat pinjol nanti. Iya, saya kan sudah selesai Pak, tinggal menunggu perkenalan aja. Takutnya ada kartu atau KTP yang perlu Dari awal sudah dikasih. karena pas awal Profesor Rosimin menjelaskan ada pengenalan gitu Pak. Iya. Jadi aman ya Pak? Pengenalannya nggak pakai kartu-kartu. Baik. Ya biasa aja itu dijelasin. Terima kasih. Saya mau tanya lah Pak. Pak mau tanya Pak. Apa terus? Ya, satu lagi yuk. Kayak Pak. Seumpama saya kan udah buat video ya Pak, saya udah bikin perkenalan pakai KTP itu gak apa-apa ya Pak? Sudah dibahas ya, ditanyakan lagi. Ibu maksudnya bikin Ibu. Ini. Sampai kaget. Gini. Sudah istirahat Pak Badus. Nah, ini nggih. Intinya untuk durasi ini banyak yang tanya 15 sampai 20 menit. Kok lebih sedikit 20 detik nggak masalah. Tadi ada yang tanya, Pak sudah saya potong tapi masih 30 menit nggak apa-apa. Sudah cukup. Pakaiannya apa? Pakai batik. Perkenalannya apa? Nggak usah pakai kartu-kartu. Nanti kalau nunggu kartu mepet nggak segera tag video. Nah, gitu ya. Saya kira itu. Saya mau cerita lagi. Ya silakan Bapak Ibu. Informnya. Besok persiapkan untuk tryout. Tolong dilihat namanya. Tolong dilihat namanya. Jadwalnya jam berapa, hari apa. Ini banyak sekali yang WA tanya, Pak nama saya tidak ada, ternyata guru GKRA nyarinya di WAI. Kan ya nggak bakalan ada, jadi tolong nanti dicek. Prodi Anda apa, baru dicari namanya, itu kan sudah urut abjadnya. Iya, insya Allah 4.273 itu sudah ada namanya semuanya di situ. Itu Masih penasaran yang di UP Pak. Pak, mau nanya sebentar saja Pak. Ini sudah ya. Pak, mau nanya teknis besok Pak. Nanti ada pembekalan khusus besok kita jam 10 jam 11 ada pembekalan khusus dari Mas Sulistiono untuk ujian. Streaming nanti di live YouTube itu ya. Live YouTube FTIK dicatat, live YouTube FTIK kira-kira jam berapa? Oh jam 11, oke. 11. Live YouTube FTIK UIN Salatiga jam 11. Nanti ya Pak, share aja Pak. Nanti di share aja Pak. Telegram juga ada, ini Telegram. Tolong di Telegram dibuka sudah di-share. Telegram ada gitu ya. Ini untuk absen yang saya share per grup. Siapa? Ya Pak. Jika sudah saya share lintas. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak, mantap. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Badrus, sehat-sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.